sebetulnya sekitar 2-3 jam yang lalu. Ya udahlah ya, seadanya dulu aja. Mulai dulu aja ya, karena mulai itu susah banget. Karena udah lama banget aku nggak aktif YouTube. Kemudian aku lagi pengen ngaktifin YouTube lagi, tapi I don't know how to start ya. Jadi kayak kemageran itu makin menggunung. Ya, jadi sesi ini Kori mau jawab 5 pertanyaan yang biasanya teman-teman itu tanyain, karena Kori udah hampir 5 tahun di sini dan pertanyaannya itu lagi gitu ya, dari beberapa orang, gak banyak banget sih, cuman beberapa ya, bisa dihitung jari. Tapi kalau udah 5 tahun kayaknya udah melebihi dihitung jari ya. Mungkin ini bermanfaat buat kamu yang lagi cari informasi sebanyak-banyaknya tentang Bali. Yang number 1, kok bisa ke Bali? Oke. Aduh, ini ceritanya sudah agak panjang. Jadi aku tuh ke Bali tuh 2020 awal, sebelum corona dimulai. Sebetulnya udah ditawarin dari tahun 2019 ke sini untuk kerjaan, tapi dulu itu aku di 2019 masih punya pasangan yang nggak bisa LDRan katanya, menurut sama pasangan waktu itu. Terus di tahun 2020-an 2019-an akhir aku memutuskan untuk selesai karena ada sesuatu hal yang prinsip aja di antara kita berdua. Akhirnya atasan aku mencari celah lah, bertanya lagi, menawarin aku ke Bali. Kebetulan kandidatnya itu terbatas. Jadi kayaknya emang aku adalah kandidat yang cocok aja gitu ya. Momennya itu aku juga pengen mengembangkan karir, terus aku juga pengen explore dunia baru, karena waktu itu aku masih muda juga, terus putus cinta juga. Jadi ya udah, soalnya dulu tuh kayak setiap hari kan harus naik kereta ya, diantar papa sampai stasiun. Biasanya stasiun kita naik kereta, aku naik kereta gitu. Dan kereta adalah salah satu momen bersejarah pas aku pacaran dulu. Jadi kayak susah ya melewati hal itu setiap hari gitu. Mungkin kalian yang nggak pernah patah hati nggak relate. Jadi mungkin kalian yang patah hati bakal relate ya. Bukan karena patah hati, jadi karena kerjaan ya. Aku highlight lagi karena kerjaan, karena dapat opportunity aja untuk bisa kerja di Bali. Pertanyaan kedua, enak gak tinggal di Bali? Tinggal di Bali enak, buat aku enak, tapi tergantung lagi buat kamu ya, karena ada kok yang gak suka di Bali. Jadi gak, plus minusnya tinggal di Bali, lagi ke asumsi pribadi ya. Minusnya adalah Bali itu kan jauh sama ibu kota, jadi kita suka banyak ketinggalan informasi-informasi gitu loh, yang kayak yang udah hype di Jakarta, itu di kita tuh kayak beberapa hari baru hype gitu, jadi kayak telat gitu boomingnya gitu ya. Untuk masalah teknologi di sini juga belum terlalu secepat dari Jakarta untuk masalah teknologi sama bisnis gitu. Di sini rata-rata tuh memang lebih ke jasa, ke service, ke hospitality. Kalau misal ngomongin keramahan, bahasa, itu di Bali tuh udah lebih baik dari Jakarta. Di sini aku saranin kamu harus punya transportasi sih, alat transportasi sendiri ya. Karena agak sulit kalau kamu nggak punya kendaraan pribadi, atau misalnya seenggaknya kamu nyewa ya. Kalau kamu misalnya stay-nya mungkin sampai berbulan-bulan, lebih baik nyewa motor. Karena kalau misal kalian pakai Grab atau it's okay, tapi buat aku di sini kayak lebih sulit aja gitu, lebih sedikit. Mobil Grab car gitu lebih mahal, padahal lebih deket jaraknya daripada pas kita naik Grab car di Jakarta. Terus kalau naik Grab car itu ribet karena jalanannya banyak yang kecil, jadi aku saranin naik motor aja. Kalau naik motor panas ya, nggak ketulungan. Tapi jangan sama ya, Jakarta juga panas. Minusnya tinggal di Bali, bakal dapet banyak stigma negatif dari orang-orang yang nggak pernah tinggal di Bali. Ya itu udah biasa lah ya. Dimanapun kamu berada, sebetulnya ada aja orang yang ngomongin kamu nggak baik ya. Ya udah,
Kalau plusnya kamu tinggal di Bali, pertama lebih tenang aja. Itu asumsi aku ya. Kalau kamu tinggal di Bali, enaknya kamu bisa ke pantai every day if you want. Tapi aku juga enggak sih. Aku selama 5 tahun di Bali tuh jarang ke pantai, itu pulang kerja jarang banget after jam 5 gitu. Karena kan dia sunset setengah 7. Jadi kayak pulang kerja bisa jam 6 masih bisa ke pantai, tapi kayak ya bawa-bawaan laptop gitu kayak enggak sih gitu. Kecuali kalau untuk kamu yang nggak kerja bawa laptop mungkin bisa ya. Kemudian di Bali itu makanannya tuh kayak mau makanan apa aja kayak ada gitu. No, nggak juga sih. Agak susah nyari makanan-makanan Sunda di sini. Cimol, cilok agak susah ya. Tapi ya aku nggak terlalu suka juga. Tapi aku ngerasa kayak semua makanan tuh ada di sini loh. Lebih ke internasional, kayak mau Indonesia ada, mau Thailand, Vietnam, Western, Jepang, itu kayak bisa gitu. Kayak mungkin tempatnya karena tempat turis ya, jadi kamu mau milih makanan apa aja tuh ada gitu. Terus positifnya lagi tinggal di sini itu lebih fokus sama diri sendiri sih. Jadi kayak nggak terlalu fokus ngurusin hidup orang lain. Itu juga jadi hal yang negatif buat di sini kan. Ketika aku lagi ada di momen yang tidak baik gitu keadaan aku, tetangga tuh belum tentu bisa bantuin. Meskipun udah teriak-teriak atau apapun itu gitu, belum tentu mereka mau bantuin kita karena mereka menganut prinsip kayak ya udahlah itu urusan pribadi, nggak usah ikut campur. Jadi kalau kamu ada kenapa-napa, kenallah sama salah satu polisi. Biar kalau ada apa-apa kamu langsung kontaknya polisi atau ada orang yang emang standby buat jagain atau bantuin kamu ya. Oke, itu jadi negatif ya. Aduh, aku jadi kayak ngomong. Nah, itu jadi kayak positif dan negatif tergantung. Oke, selanjutnya pertanyaan keempat. Di Bali UMR-nya kan kecil ya, emang bisa bertahan hidup? Kerja di bagian software HR, jadi aku banyak ketemu orang-orang HR dan nggak sekecil yang kamu kira ya. Jadi tergantung lagi sama skill dan untung-untungan kamu juga ya. Malah kalau kamu bisa kamu bisa dapat gaji lebih gede di sini daripada di Jakarta, trust me. Beneran. Bahasa, adaptasi itu poin plus banget buat kamu yang mau kerja di sini dan gajinya lebih dari UMR sini gitu. Sudah kalau mau ngebahas UMR Jakarta, mau ngejelekin Jakarta, banyak kok yang gajinya UMR Jakarta dan sebetulnya dihitung-hitung tuh lebih mending kamu tinggal di Bali gitu. Tapi nggak semudah itu ya tinggal di Bali. Nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Mereka biasanya suka ada service charge. Kalau kamu di hospitality itu besarnya karena service charge ya. Jadi kayak tambahan tip, bonus dan lain-lain itu bisa ngebantu kamu banget sih. Jadi kalau mau nggak balik lagi ke Jakarta, mau sebetulnya. Cuman kalau nggak keadaan yang lebih baik dari yang di sini, pasti aku tolak. Jadi, mau aja, nggak nolak. Aku di mana aja juga oke aja kok, selama mungkin benefitnya lebih baik. Maksudnya akunya lebih banyak hal-hal yang gini, bukan benefit sih. Kalau benefit jatuhnya kayak negatif ya. Kalau banyak hal-hal yang bisa aku lakukan lebih baik lagi gitu, karena aku pengen terus bertumbuh. Itu aja ya. Jadi dari 5 pertanyaan yang tadi banyak banget yang teman-teman tanyain ke aku. Intinya mau dimanapun kamu berada, itu tergantung kamunya gitu. Terus apapun yang kamu lakuin, udah kamu baik atau udah kamu benar, tetap aja ada orang yang ngomong gak baik. Wajar ya, aku juga sampai sekarang masih terus belajar sih sama orang-orang yang kayak gitu. Ngadepin orang-orang yang kayak gitu, ya udah itu sih urusan dia. Semoga kalau misalnya ada sampai yang fitnah-fitnah kamu karena dia kan kerja di cewek di Bali tuh gini gitu ya,
Nanti kita bahas ya di selanjutnya. Untuk kamu yang tinggal di Bali, 5 pertanyaan tadi itu adalah hal yang common banget Bu ditanyain sama orang-orang. Dan ya udah, mungkin jawabannya mungkin sama-sama kayak aku, atau mungkin bisa ada jawaban yang berbeda dari pertanyaan itu, bisa langsung infoin ke kolom komentar ya. Kita di sini diskusi dan aku nggak ngerasa paling benar karena ini adalah cerita yang aku ungkapkan dari pengalaman hidup aku sendiri selama 5 tahun hampir tinggal di Bali. Jadi untuk kamu mungkin punya pengalaman yang berbeda, boleh sharing sama aku, dan boleh juga langsung ngobrol di Instagram aku di cs.scorpiani. Dadah, ketemu lagi di next YouTube. Kita akan membahas lebih spesifik tentang Bali lagi. Oke, bye-bye.